Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a dinahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ashabul fadilah, para alim, para ulama, para guru-guru yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Ketua RT 07 Kelurahan Bumbau, Ibu Evi, alhamdulillah sambutannya singkat, padat, berisi. Yang kami hormati jajaran pengurus Langgar Al-Huda, yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana PHBI Langgar Al-Huda, yang kami hormati dulur-dulur sahabat senior saya, tim hadroh atau tim Barzanji Uswatun Hasanah, yang telah memberikan kita semuanya, telinga kita merasa nyaman dan nikmat dengan lantunan-lantunan baik-baik syair pujian terhadap baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini Allah mentakdir kita semuanya hadir di Langgar Al-Huda guna kita bersama-sama ingin hormat ta'zim peringatan Maulidul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadir kita pada malam hari ini diniyati thalabil ilmi, niat mencari ilmu, niat nambah pengetahuan, wabil khusus pengetahuan terkait dengan sirah nabawiyah, sirah perjalanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai sebelum lahir sampai lahir, masa kecil, masa remaja, diangkat menjadi Rasul, sampai hijrah, sampai kemudian wafat. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita dari rumah, ada yang dari Bukit Biru, rombongan Mbak Rahmi, ada yang dari panti asuhan, ini panti asuhan yang baru kawin kemarin orangnya, ada yang dari Rempangan, ada ketua ranting Nahdlatul Ulama Rempangan, ini ada pula yang dari jauh tempatnya. Alhamdulillah semuanya mengikuti apa yang Rasulullah sampaikan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju suatu tempat untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudah jalannya, sebab menuntut ilmu dipermudah jalannya masuk surga. Amin Allahumma. Jadi kita ada di sini, di samping kita mengikuti kegiatan maulid, kita juga niatkan untuk thalabul ilmi, nambah ilmu. Meskipun di tempat-tempat lain banyak juga kajian-kajian terkait Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi pasti ada ilmu-ilmu baru. Semakin kita menggali ilmu itu, belajar mencari ilmu, maka Allah akan permudah jalan kita menuju surga. Jadi kalau ada orang nyari surga, nggak usah repot, carilah majelis ilmu, carilah majelis zikir, majelis sholawat. Nah, hadir kita semuanya pada malam hari ini kepingin thalabul ilmu, agar supaya kita dipermudah jalannya menuju surga.
Saya yakin semuanya pasti ingin masuk surga, ya Bu. Ingin masuk surga semuanya. Tidak ada yang tidak ingin masuk surga. Wajib Quran, kalau jenengan menghadap ke sana, jenengan akan melihat wajah-wajah calon penghuni surga. Yang pertama, orang dikatakan sebagai calon, dan sekarang ada calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, calon presiden, dan lain sebagainya. Nah, kita ini mungkin nggak masuk kategori itu Pak Ji, tapi kita langsung jadi calon penghuni surga. Calon penghuni surga itu cirinya ada 4. Berkali-kali saya sampaikan Pak Ji, berkali-kali. Yang pertama, calon penghuni surga adalah orang yang memiliki lisanul fasihun. Lesannya, ucapan yang baik. Kita mulai masuk ke langgar ini, semuanya mulut kita ikut mendendangkan sholawat yang dibacakan. Sholawatnya sholawat berjanji, maulidnya tadi berjanji. Kitab yang paling lengkap mengungkap sejarahnya Nabi Muhammad, kitab maulid karangan Syekh Ja'far Al-Barjanji, itu paling lengkap, lengkap semuanya. Nah, kalau kita memiliki lisanul fasih, ucapannya baik, ucapannya zikir, ucapannya sholawat, insya Allah kita ini menjadi calon-calon penghuni surga. Tapi kalau ucapannya ini menyakitkan, menyeletik, tetangga mendengar itu langsung sakit hati, tetangga mendengar itu langsung tersinggung Pak, meskipun ilmu yang disampaikan itu angel Pak, dikatakan sebagai calon penghuni surga. Justru orang-orang yang memiliki lisan dan fasih, mulutnya ini lembut, ucapannya baik, insya Allah calon penghuni surga. Meskipun bukan ustaz, meskipun bukan ustazah, meskipun nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, tapi kalau lisan dan fasih, ucapannya baik, orang mendengarkan juga senang, tidak merasa tersinggung, insya Allah ini calon penghuni surga. Nah, pertanyaannya, apakah dalam realita kehidupan kita sehari-hari ucapan kita sering nyakitin orang apa enggak? Sering nyakitin orang apa nyenengin orang? Nyakitin apa nyenengin? Nyenengin apa nyakitin? Nah, itu kita kembali dalam diri kita sendiri, bagaimana ucapan kita. Kadang orang itu terjerumus gara-gara lisan Pak. Orang itu bisa terjerumus di penjara, orang itu bisa hancur reputasinya gara-gara nggak bisa jaga mulut. Maka ada pepatah mengatakan, mulutmu harimau. Mulutmu ini kalau nggak dijaga dengan baik, mulutmu menerkam dirimu sendiri. Maka hari ini kita dapat pelajaran penting dari Rasulullah SAW, yang beliau itu digambarkan di dalam kitab Maulid berjanji, la yaqulu illal haq. Nabi Muhammad tidak pernah mengucapkan apapun kecuali ucapannya adalah kebenaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu calon penghuni surga. Yang kedua, calon penghuni surga murah Bapak sebenarnya, menampakkan wajah yang menyenangkan. Belajar di depan cermin, kira-kira wajahmu ini mencurang apa menyenangkan orang, itu kita belajar. Ini Rasulullah ini mana urusan wajahnya wajahnya kita itu kalau kita baca maulid ngamati tadi dibacakan bahwa kanjeng Nabi Muhammad ini dari pancaran wajahnya menyenangkan. Orang ketika memandang orang ketika memandang Rasulullah itu mesti senang. Orang memandang pembawa acara, ganteng dari dua acara, banding yang pembawa acara dengan ketua panitia,
antara gula dan kopi. Yang satu gula putih wajahnya, yang satu kopi. Loh, ya Allah, hadirin wajahnya Rasul itu menyenangkan. Orang melihat wajahnya Nabi Muhammad senang. Nah, kita dalam tataran kehidupan kita sederhana sebenarnya. Akhlaknya Rasulullah itu bastul wajhi, wajahnya ini dibuka, wajahnya ini menyenangkan, wajahnya ini selalu tersenyum. Tanggal muda tersenyum, tanggal tua tersenyum, dapat rezeki sedikit tersenyum, dapat banyak juga tersenyum, dimaki-maki orang lain tersenyum, dijelek-jelekin orang lain tersenyum. Rasulullah, makanya orang kalau memandang Rasulullah itu mesti bahagia, mesti senang. Begitu melihat Pak Imam yang sambutan lagi, aduh, di Al-Mutakin ketemu Pak Imam, di sini ketemu Pak Imam, SMK YPK sana ketemu Pak Imam, bosen Pak. Ini Rasulullah lain. Makanya tadi saya mendengar ya karim hauduka sofin irduna ya Allah nusyuri sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala siapapun yang memandang wajahnya Nabi Muhammad mesti senang, menggembirakan wajah. Gak kayak wajah saya membosankan, apalagi wajahnya Pak Imam Asyari tambah membosankan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kan dia nggak berani duduk di depan, duduknya di belakang karena membosankan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ciri yang kedua, ya, wajah ayo kita tata. Ketemu siapa saja harus diupayakan. Kita itu menampakkan wajah yang sumringah, wajah yang menyenangkan. Terutama para bini sama suaminya, tunjukkan wajah yang menyenangkan. Suamimu jangan kebagian cerewetmu. Ini orang kalau dicereweti istri itu goblok dadah, bodoh langsung. Makanya yuk kita ini latihan, yang kita tiru idola kita, panutan kita itu Nabi Muhammad. Ya pelan-pelan proses. Yang ketiga, orang dikatakan calon penghuni surga, qalbun taqiyun, punya hati yang baik, punya jiwa yang bersih, punya hati yang bersih dari penyakit hati. Apa saja penyakit hati? Iri dengan tetangganya, iri dengan saudaranya, iri dengan RT-nya, iri dengan ketua panitianya, iri dengan orang lain. Loh, iri ini bisa menghinggapi siapapun loh Pak, bukan hanya orang umum. Iri bisa menghinggapi ustaz, iri bisa menghinggapi imam sholat, iri bisa menghinggapi kiai, apalagi orang awam. Makanya kita latihan noto hati Pak. Maka nanti tanggal 5 Oktober insya Allah Gus Ikdam itu akan hadir di Samarinda. Yang ramai di medsos itu lah, insya Allah saya Muhammad Ikdam 5 Oktober akan hadir di Samarinda bersama si Jaka. Pesannya cuma 2, kita ngopi murah pikir, supaya pikir kita nggak sentimen terus sama Bu RT, nggak sentimen terus sama Pak Kades, nggak sentimen terus para pengurus musola ataupun mandat. Ngajeni jiwa, artinya noto hati.
Nah kita ngaji pada kesempatan kali ini melalui peringatan Maulid Rasul, ayo bareng-bareng etam ini noto hati kita. Kita ini masih sering kemerungsung hatinya melihat nikmat orang lain, kadang kita sering iri, betul Bu? Siapapun akan terhinggapi kaji, siapapun yang ceramah mungkin saja punya sifat iri. Maka dengan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para kiai, para ustadz, ayo kita hilangkan penyakit-penyakit hati. Orang iri itu lucu. Ketika ditanya, kenapa sampai kok iri sama Bu RT? Misal, saya kasih contoh Bu RT. Enggak, siapa yang iri? Itu kok mukamu sewot terus ketemu Bu RT? Itu tanda bahwa kamu ada perasaan tidak enak dengan Bu RT. Cuman orang itu nggak akan ngaku kalau dikatakan iri. Betul ya? Dalam majelis-majelis pengajian itu sering loh, nggak ketahuan kalau orang itu iri, Pak. Ustadz pun bisa loh, Ustadz Mu'ad, maaf loh. Bisa saja saya iri dengan Ustadz Mu'ad. Wah, sepeninggal tak tinggal umroh Ustadz Mu'ad terus ya, yang isi pengajian. Misalkan, lemah, ini real terjadi di masyarakat. Haji, nggak bisa. Penyakit ini bahaya Pak, penyakit. Ini tak lihat live-nya kok Ustadz Mu'ad sekarang mengudara terus. Padahal yang pertama kali ngisi pengajian ini aku. Terus saya sakit hati, iri. Ya Allah, ini kayak anak SD aja Pak. Penyakit iri itu lucu Ustaz. Ketika ada Ustadz lain atau tokoh lain yang bisa maju, yang bisa membesarkan musola, ngisi kegiatan, ayo disuruh bareng, monggo. Yang terpenting ajarkan pada jamaah kebaikan. Jangan ajarkan provokasi, jangan pecah belah umat. Monggo siapapun Pak. Jadi kita harus latihan legowo. Kenapa sih kalau di sini selalu yang diundang uswatun hasanah misalkan? Apa ada lagi provokasi yang lain? Kalau pikiran kita, batin kita ini kotor, orang lain sebaik apapun pasti dikatakan jelek. Naudzubillah. Nah, orang yang punya penyakit hati itu tidak termasuk rombongan calon penghuni surga. Jadi ibu-ibu belajar hatinya los, oke? Belajar hatinya los. Upayakan tidak melihat nikmat orang lain. Yang membuat kita iri karena mata kita selalu melihat nikmat orang lain. Yang ini dapat ini, digosipin ini. Kenapa? Mata kita terlalu telanjang untuk melihat nikmatnya orang. Jadi ya sudah ditutup aja lah matanya ketika melihat postingan-postingan saudaranya beli perhiasan baru. Makanya orang hidup itu kata Allah disuruh berpegangan dengan zikir Pak. Ketika ada saudaranya mendapatkan nikmat, apa etikanya? Alhamdulillah. Tapi kalau yang dipakai naudzubillah, berarti penyakit hatinya jelas. Pak Haji Kupron bisa beli Pajero baru, lalu suara yang muncul di kurang apa Pak Haji Kupron sudah sugih masih ada beli. Ini penyakit hati, ini contoh penyakit. Makanya orang yang menjadi calon penghuni surga adalah qalbun taqiyun. Ayo kita tata hati kita. Yang terakhir, calon penghuni surga adalah yadun sakhiyun, mudah membantu orang lain, mudah berbagi pada orang lain, apapun itu, hartanya, tenaganya, waktunya, ilmunya, itu juga harus ringan memberikan kepada orang lain. Jangan ilmu itu disembunyikan. Contoh disembunyikan, diundang orang pilih-pilih, itu menyembunyikan ilmu. Diundang, tolong Pak, isi pengajian di tempat kami, dia pilih-pilih, berarti dia menyembunyikan ilmunya. Ancaman Rasulullah, barang siapa yang menyembunyikan ilmunya, tidak mau memberikan kepada orang lain supaya mereka tahu, uljima yaumal qiyamati bil jamin minnar, dia akan diikat oleh Allah dengan ikatan kuda itu dari api neraka. Naudzubillah. Biar Ustaz Pak,
Duh, kita harus sampaikan ilmu, ngajar ngaji Al-Quran, monggo, ngajar wudhu, monggo, ngajar kajian fikih, monggo, ngajar hadis, monggo. Yang bina rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita ada bagian bagi orang-orang yang terhalang, orang miskin, orang janda, tapi ya dipilih-pilih Mbak, diukur jandanya, jadi hubungan dengan BRT, janda yang benar-benar janda, jangan janda-janda yang agak teles-teles. Nah ini baru dimasukkan data, nah ini yang repot. Allahumma sholli ala Muhammad. Yes, mudah-mudahan empat-empatnya kita pelan-pelan memiliki sehingga nanti kita termasuk calon penghuni surga. Amin Allahumma. Amin amin Allahumma. Yes. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad bukan miliknya orang Arab. Nabi Muhammad bukan hanya miliknya orang Islam, bukan hanya miliknya manusia, tapi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Itu semuanya. Sehingga kita yang menjadi umatnya juga harus umat yang rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia, umatnya juga umat yang paling mulia. Di dalam maulid tadi dibacakan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling utama, Nabi yang paling utama. Kalau nabinya utama, nabinya terbaik, maka umatnya juga umat terbaik. Karakteristik umat Nabi Muhammad yukabbirunallaha fi kulli rakhain. Umatnya Nabi Muhammad dikatakan umat terbaik karena mereka selalu mengagungkan Allah ketika mendapatkan kemuliaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikit-dikit mengucapkan Allahu Akbar karena mengagungkan Allah. Itu cirinya umat Nabi Muhammad, dikatakan sebagai umat terbaik. Wa yahmadunallah fi kulli rakha. Umat Nabi Muhammad selalu pandai bersyukur, pandai berterima kasih. Makanya sambutan BRT itu paling tepat. Suara kalian ngomong terima kasih semua pihak-pihak yang telah membantu dalam kegiatan ini, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan dari kami semuanya. Mohon nanti disimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambutan ketua panitia gitu, nggak usah panjang-panjang. Nah, dalam realitas kehidupan masyarakat. Mohon nanti Bapak Haji Firdaus untuk memimpin doa. Suruh pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nambahin sedikit. Loh, suruh pimpin doa, nambahin sedikit. Nah, ini kan masalah betul-betul seperti itu. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad yang terbaik, umatnya yang terbaik. Yasufuna fis salati kasufufihim fil kitab. Umatnya Nabi Muhammad itu dikatakan terbaik karena kalau sholat mereka itu lurus barisannya. Kalau sholat tertib barisannya. Itu umat-umat terdahulu tidak ada. Yang ada umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Isa tidak begitu. Umatnya Nabi Ibrahim tidak begitu. Umatnya Nabi Nuh juga tidak begitu. Jadi umatnya Nabi Muhammad toh yang dikatakan baik karena sholatnya itu baris rapi, berarti sholatnya berjamaah. Cirinya umat Nabi Muhammad itu sholatnya jamaah apa? Jamaah. Cirinya umat Nabi Muhammad kok nggak tahu jamaah di musola atau di masjid, angel diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Karena itu karakter sudah nggak bisa dibohongi. Karakter umat Nabi Muhammad yasufuna fis sholati kasufufihim fil kitab. Sholatnya jamaah, barisannya rapat, barisannya lurus, itu ciri umatnya Nabi Muhammad. Lah, itu terus dilanjutkan. Thuluthun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Umat Nabi Muhammad sepertiga masuk surga tanpa ada peradilan hisab. Ya, enggak tahu kita ini termasuk apa enggak.
sepertiga umatnya Nabi Muhammad langsung masuk surga tanpa hisab. Ya kalau kita kayaknya enggak ya, Musdur, angel lah ngecilin. Angel. Wong kita ini sholat kadang-kadang ngecil lambat-lambat nih, Musdur. Kan sholat kenceng kan pas waktu umroh sama saya, sempat waktu lah, belum ada udah datang duluan masjid sama saya. Ini artinya kita tidak bisa mengklaim sepertiga yang pertama masuk surga diberi hisab, guys. Sepertiga yang kedua umat dari Nabi Muhammad datang nanti pada hari kiamat dengan membawa dosa yang banyak. Saya, Pak Haji Dul, Pak Haji Mufron, pakai dosanya, Pak Imam apalagi, Pak tambah banyak lagi, Mas Yoga, Dosoto, Pak Sugeng, banyak dosanya. Rombongan kedua datang kepada Allah dengan penuh tumpukan dosa. Apalagi ibu-ibu, malah banyak Pak. Neraka itu ternyata saat Rasulullah melihat isinya kan, itu para wanita. Kaget sih, Rasulullah bingung. Umatku yang perempuan rajin majlisan, rajin ikut yasinan, sholawatan, kok masuk neraka kebanyakan. Ternyata para wanita, para istri, para besti-besti itu kurang syukur terhadap pemberian suami. Mana cukup Mas kalau gaji 2 juta. Coba sekarang itu ya papi, ini wifi-mu berapa? 350. Anakmu TK bayar berapa? Terus belum bayar listrik kita kan 1.200. Itu rata-rata bayarnya 300 per bulan. Belum nanti anakmu yang di pesantren. Mana cukup Mas? Kalau kayak gini terus kayaknya susah hidup kita. Coba cari pekerjaan yang lebih banyak hasilnya. Rata-rata ujian para wanita itu ujiannya urusan pitis. Kalau suami memberi pitis banyak, ngomong disayang suaminya. Tapi kalau pitisnya sedikit, diomelin. Suaminya diomelin. Sama tuh kerja gimana sih Mas? Coba tidak kebutuhan anak kompak gitu ya. Wah. Ujiannya seorang wanita biasanya urusan. Aku ya pengen kayak Mbak Kailo, itu gelamnya besar, QRT itu, anunya cincinnya cantik, bajunya gamis terkini, itu cek mobil semuanya. Wes pokoknya udah karuan. Nah kalau barometer kita orang lain repot. Makanya berkali-kali saya nyampaikan bahwa kekayaan sejati saat orang itu bersifat qanaah, nerima apapun kismatullah, pemberian Allah. Mungkin suami kita rezekinya oleh Allah diberikan segitu, beda dengan Haji Gufron, beda dengan Pak Haji Firdaus, beda. Lahannya kan lahan basah di Pak Haji Firdaus, yang lain mau sampai keringat. Nah kadang-kadang kita itu sering gak terima dengan pemberian Allah yang dititipkan melalui suaminya. Kalau ukurannya kita kayak gini, ngenes, iksa batin. Coba kalau kita putusi ini dengan alhamdulillah sebagai bentuk qanaah kita atas pemberian Allah, maka hidup kita ini tenang, nggak gampang stres, nggak gampang stroke. Makanya saya curiga orang stroke itu kebanyakan mikir uang. Halo. Uang, hati-hati. Pitis tuh Pak, itu bahaya tuh Pak, pitis tuh. Ayo, kita ini belajar menjadi orang yang qanaah, karena itulah kekayaan yang sejati. Orang yang kaya, duitnya banyak, jabatannya banyak, itu masih kepingin kaya lagi, kepingin nambah lagi. Tapi kalau orang qanaah, alhamdulillah, hari ini kita dapat rezeki sekian Mas Yos, alhamdulillah. Besoknya rezekinya banyak, besoknya lagi berkurang. Itu kalau pribadi kita pribadi yang qanaah, nerimo ayem hidup kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau selalu lihat statusnya temanmu, bestimu, itu kamu nanti akan ikut. Sana diberikan contoh Nmet, masa dari dulu aku miosol aja, pengen ganti Nmet. Loh kalau barometer kita seperti itu,
maka kita nggak akan ada habisnya. Ya, nggak akan ada habisnya. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Satu orang dengan yang lain tidak sama, rezekinya pun tidak sama. Usaha boleh sama, rezeki berbeda. Usaha boleh sama, rezeki berbeda. Makanya ibu dan bapak, hadirin wal hadirat, umatnya Nabi Muhammad itu sepertiga yang kedua itu bawa dosa banyak, bawa maksiat banyak, kayak saya, Pak Sugeng, Mas Yoga, dan kita semuanya. Soal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Sugeng, wah, dosamu banyak nih, karena dosa begini. Imam Asy'ari, Allah ini malah banyak dosanya ini. Kurang ikhlas, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Wes. Tapi kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sering ikut rombongan majlis uswatun hasanah, sholawatan, istighfar, beryasinan, berzikir bersama-sama. Fayughfarulahum, maka Allah mengampuni dosa-dosa rombongan sepertiga kedua dengan tumpukan dosanya diampuni oleh Allah. Astaghfirullah Rabbana ya Salamun alaikum istighfar. Kalau niru Rasulullah per hari 100 kali. Kalau mengikuti Pak Imam Asy'ari per hari 15 kali. Karena sholatnya 5 kali, istighfarnya 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma anta salam, wa minka salam, wa ilaika ya Allah. Istighfarnya cuma 3 kali, 1 kali sholat. Kalau 3 kali 5, cuma 15. Masih lumayan lah Pak, daripada tidak sama sekali. Itu kalau mengikuti Pak Ustadz Imam Asy'ari. Tapi paling tidak kita itu tidak lepas dari membaca istighfar setiap hari. Karena orang yang beristighfar, bertobat kepada Allah, kaman la dan balah, seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi sebanyak apapun dosa kita, itu kalau kita istighfar minta ampun sama Allah, diampuni kok. Permasalahannya kita nggak mau minta ampun sama Allah, itu permasalahannya. Untuk itu umat Nabi Muhammad itu sepertiga yang kedua sowan kepada Allah dengan bawa dosa yang banyak, tapi diampuni oleh sepertiga yang ketiga sowan kepada Allah, tidak ditemukan satupun catatan amal kebaikan. Semua amalnya buruk, semua amalnya negatif, semua perbuatannya dosa. Rombongan ketiga ini sowan di hadapan Allah, kata Allah, coba malaikat periksa rombongan ketiga. Sudah ya Allah, tidak ada satupun yang beramal baik menurut catatan yang kami terima. Coba diperiksa lagi, siapa tahu ada yang terselip. Tidak ada ya Allah. Coba periksa lagi, ternyata ditemukan satu baris di mana rombongan sepertiga umat Nabi Muhammad yang ketiga itu pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya apa kata Allah? La ja'atu man akhlasoni kaman kadzababi. Itu dalam maulid dibaca.
orang yang sudah ikhlas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang yang ikhlas itu tidak aku jadikan seperti orang yang berbohong. Artinya aku terima syahadatnya. Kalau sudah aku terima, adkhiluhumul jannata bi rahmati, masukkanlah mereka ke surga. Ini umatnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira itu masuk rombongan yang keberapa tadi? Dari sepertiga pertama, kedua, ketiga. Kira-kira yang ya sesuai dengan keadaan kita. Kira-kira seminimalnya rombongan kedua, seminimalnya. Jangan sampai insya Allah saya rombongan pertama. Susah, karena di zaman sebelum Nabi ada ahli ibadah 500 tahun tidak pernah maksiat. 500 tahun tidak pernah maksiat. Pokoknya amal kebaikan, sholat, puasa, zakat, sedekah, ngaji Al-Quran, sholawat, tidak pernah maksiat. Begitu hari kiamat terjadi peradilan Allah, orang ini diputusi masuk surga. Mau namanya amalnya baik, lalu dia lupa bahwa masuk surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena amal. Orang ini dimasukkan ke dalam surga. Kata dia, ini karena amalmu apa karena keutamaanku? Ya Allah kan maha tahu, 500 tahun saya beribadah, masa ya nggak tahu. Ya sudah, kamu masuk surga sebatas 500 tahun di mana kamu beribadah kepada. Loh, kok bisa begitu? Katanya di dalam Al-Quran itu siapapun yang masuk surga khalidina fiha abada, di dalam surga selama-lamanya. Kok bisa cuma 500 tahun? Nah, kamu mengandalkan amalmu dan kamu kira amalmu ini yang mengantarkanmu ke surga. Kalau memang amalmu yang mengantarkan ke surga, berarti cukup 500 tahun, habis itu keluar kamu dari neraka. Baru dia mengakui ternyata masuk surga itu karena rahmatmu ya Allah. Lah kalau karena rahmatku ya kamu masuk selama-lamanya. Tapi kalau karena amalmu 500 tahun, berarti kamu masuk surga kontrak 500 tahun, habis itu keluar bahkan neraka. Nah ini kalau kita ngandal ke amal kita selalu kepingin rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulut kita jaga bersama, jangan mudah mengklaim seseorang. Kamu nggak pernah sholat berakal, lah jangan mudah-mudah mengklaim orang lain begitu. Karena masuk surga itu adalah rahmatnya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis, ibu dan bapak hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad itu pernah memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali. Bukan Pak Ali yang Makassari, bukan, Sayyidina Ali. Ini Habib Ali ini. Ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pak Ali jangan diberi KW diberatan loh, karramallahu wajhah jangan. Ya, itu bahaya. Yes. Kata Rasulullah, ya Ali, wahai Ali, tamanna Jibrailu bi an yakuna min ibni Adama li sab'i khisalin. Ali, aku beri kamu nasihat bahwa malaikat Jibril itu pernah berangan-angan kepingin jadi manusia, kepingin seperti umatnya Nabi Muhammad. Kan umatnya Nabi Muhammad ini umat yang terbaik. Jibril iri maksudnya kepingin menjadi umatnya Nabi Muhammad atas dasar 7 alasan. Yang pertama alasannya karena umat Nabi Muhammad sholatul jamaah khamsa sholawatin ma'al imam. Jibril kepingin kayak orang-orang di sekitar Langgar Al-Huda, kepingin kayak manusia bisa sholat 5 waktu berjamaah dengan imam. Loh, ini malah yang jadi manusia gak iran-iran Pak. Jibril aja kepingin sholat 5 waktu berjamaah dengan kita seperti manusia. Loh, kita ini ada Pak Imam ini kalau ada kalau ujian sampai meniren Pak. Meniren itu apa ya? Meniren itu berbusa mulutnya ya. Sampai berbusa diganti-ganti terus Pak. Pertama kadang-kadang itu dipakai Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, sampai 3 kali.
Ternyata orang-orang di sekitar langgar daerah-daerah dua mak ganti lagi astagfirullahaladzim hinggul medan dinabin la yafirullahumma illa rabbul alamin. Toleh kanan toleh kiri, orang-orang di sekitar Allah kan daerah-daerah dua la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ini dua daerah-daerah. Maksudnya dia memperhatikan, ini berarti menyambung undangan Allah. Wong malaikat saja kepingin kayak etam supaya bisa sholat berjamaah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayo kita gerayai diri kita. Sholat jamaah ini dalam perjalanan hidup kita itu penting apa tidak? Penting apa tidak? Miniatur kehidupan itu ada di dalam sholat jamaah. Ada imam, pemimpin, ada yang dipimpin, ada RT, ada warganya kan gitu. Ada kadesnya, ada warganya, ada camatnya, ada warga, ada rakyatnya. Sama di dalam sholat berjamaah tidak seperti itu. Nah, sholat jamaah itu ada aturannya, di masyarakat juga ada aturannya. Contoh di gangnya Pak Jidardi, gang manapun, di gang masuk gang-gang itu kalau orang naik motor laju-laju di gang kecil itu pasti warga akan marah karena kadang-kadang tidak digubris, akhirnya ditulis di RT-nya Pak Imam, dia tulis ngebut ujung. Nah, itu kalau kamu ngebut kamu akan digebukin oleh orang lain. Ada aturannya sehingga kamu nggak boleh sembarangan masuk gang itu dengan bawa motor RT Kingmu itu loh yang itu pasti warga kan. Sholat jamaah juga begitu, ada imamnya, ada makmumnya, ada aturan-aturannya. Ketika imam Allahu Akbar, makmum juga baru Allahu Akbar, tidak boleh makmum dului. Ketika terjadi kesalahan di dalam sholat, itu pun etika di dalam mengingatkan, tidak boleh sembarangan. Dalam masyarakat kita nggak setuju dengan Bu RT, oke, ada etika cara mengingatkan orang. Jangan Bu RT, siapa ini orang nggak bisa, ada etikanya Pak Haji, ada akhlaknya. Mengingatkan itu ada akhlaknya. Jangan mentang-mentang kita ustadznya, RT-nya itu jamaahnya dimaki-maki di hadapan umum. Ini harus belajar dari sholat jamaah. Ada sosial di dalam jamaah, ada solidaritas di dalam sholat jamaah, ada kepemimpinan di atas sholat jamaah. Maka ayo kita ini kepingin seperti yang diingini oleh malaikat Jibril, kepingin bisa sholat berjamaah dengan imam. Makanya yang sudah istiqomah mudah-mudahan kuat istiqomahnya. Kadang-kadang nggak cocok dengan pengurus A, akhirnya nggak mau sholat. Itu kadang-kadang banyak ya Pak. Itu rata-rata di daerah Papua Nugini. Kalau di Teluk Dalam, Tenggara ini aman semua ya. Nah, tapi kalau daerah Papua Nugini itu nggak cocok sama pengurus ini, lalu nggak mau ikut sholat jamaah di situ. Itu biasa daerah Papua Nugini, Zimbabwe, Afghanistan, daerah sana. Tapi kalau Tenggarong, Rempang, Maluku, api-api semua Pak. Ya insya Allah api-api semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang mau ke masjid ke musola masih menata hati, nggak perlu ditata hatinya. Orang kepingin sholat ya sholat sudah selesai. Mau pengurusnya itu bukan grup orang pokok. Wah kita ini tujuannya bukan ngurusi pengurus. Tujuan kita ini sholat, tujuan kita jamaah. Kadang-kadang orang yang model kayak gini tuh bukan orang yang nggak ngerti agama, malah kadang ditokohkan. Kadang-kadang itu di Papua loh ya, bukan di sini. Oh di sini aman, baik-baik semua orang sini, rukun semua orang sini. Belajar dari jamaah. Jibril aja kepingin kok. Jibril kepingin, makanya dalam sholat berjamaah itu toleransinya luar biasa. Ketika imam salah, makmum harus mengingatkan, tapi dengan akhlak, dengan aturan. Kalau laki-laki mengucapkan subhanallah, kalau perempuan cukup tepuk tangan, jangan tepuk bahu, jangan begitu. Tepuk tangan cukup 3 kali, itu pun nggak boleh keras-keras. Ada aturan. Ketika melakukan kesalahan, baik sengaja atau tidak disengaja, asalkan itu bukan substansi,
harus diganti dengan sujud sahwi. Konsekuensi Pak, minta maaf lah gampangannya ngomong. Nah kalau katakan kita melalui sholat berjamaah, insya Allah kehidupan bermasyarakat kita juga akan baik. Wa sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, limujalasatil ulama. Enaknya umat Nabi Muhammad bisa kumpul pengajian kayak gini. Ayo cari kegiatan yang bisa mengumpulkan dengan lolos selain pengajian-pengajian. Dan nemu Pak. Nanti kalau jenengan dikumpulkan di Kopi Aceh misalkan, ada timnya, itu biasanya dimintai fotokopi KTP. Nah di sini ada enggak? Pak Imam tadi nari KTP enggak? Enggak ada. Kurang apa sih? Ayo kita maknai. Ternyata malaikat iri kepingin jadi manusia, bisa kumpul-kumpul kayak gini. Tak kasih bocoran. Di sini nanti itu ada ingkumnya. Tak kasih bocoran enggak? Ayo coba sama. Aji gue berharap mulai mikir. Makanya ada ingkumnya harus mulai dulu. Malaikat tuh ingin Pak. Makanya ayo kita manfaatkan pengajian ini momentum untuk kumpul, untuk saling bertemu, untuk saling bertatap muka. Bapak Ibu, ada 4 hal yang jika kita memandang dapat pahala. Oke, baik-baik. 4 perkara kalau kita memandang dapat pahala. Pertama, saat kita memandang Ka'bah Baitullah dapat pahala. Mulai dari larang tak pergi ke sana, mau haji bertahun-tahun, haji kalau ini bertahun-tahun umurnya sampai Tuhan tidak itu nanti kita apalagi itu melihat Ka'bah Pak Haji pahala. Kalau kita kan tidak ada Ka'bah, paling sajadah itu kan dikasih apa oleh-oleh Pak Haji Firdaus kemarin tuh sajadah ada Ka'bahnya. Orang memandang Ka'bah dapat pahala. Ingin bisa mandang Ka'bah, ingin bisa mandang Ka'bah, nah, mandang langsung loh. Allahumma zid hadal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw talahu takriman wa birran wa mahabatan wa birran. Jadi orang yang melihat Ka'bah oleh ganjaran dapat pahala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ziarah Makkah Madinah. Amin Allahumma. Yang kedua, memandang Al-Quran. Nah, kalau yang kamu pandang HP ya jadinya iri sama tetanggamu, statusnya tetanggamu begini, kamu ini, tetanggamu punya barang baru, kamu iri. Dan coba melihat Al-Quran, itu dapat pahala. Yang ketiga, memandang wajah ulama, kiai, guru, ustaz, itu mendapatkan pahala. Senang dengan kiainya, maksudnya senang bukan love to jelek mengkartahu, bukan itu maksudnya. Senang mendengar kajiannya, senang dapat ilmunya. Itu mujalah satu ulama. Malaikat kepingin ikut pengajian kayak gini Pak, cuman nggak bisa karena malaikat itu nggak bisa terbangan kayak jenengan, nggak bisa sholawatan kayak jenengan, nggak bisa. Apalagi rebutan jajan masih subhanallah, itu rebutan semuanya. Ini karena panitianya terlalu ganteng Bang. Coba panitianya itu nggak terlalu ganteng, itu insya Allah nggak sampai habis direbut. Saking gantengnya panitia, ketua panitia. Nah, ibu dan bapak hadirin wal hadirat rahimahullah, memandang wajah ulama, guru-guru kita, para syekh, para orang-orang yang menjadi pembimbing kita, pandang wajah. Pandang wajah saya, kalau jenengan merengut sama tidak dapat apa-apa. Tapi kalau jenengan tersenyum, nah itu kita dapat pahala. Yang terakhir, memandang wajah ibu bapak kita masing-masing, itu dapat pahala. Nah selama ini kita itu rata-rata itu tidak mau memandang wajah bapak ibu kita dengan pandangan kebaikan. Yang ada mak utang pitisnya dulu mak, ini nanti dulu mau buka usaha baru lah, rata-rata malah ngerepoti mamanya, ngerepoti bapaknya. Mestinya dipandang dengan pemandangan yang indah. Malaikat kepingin ikut kumpul sama kita. Maka ayo kita hadir majelis ilmu, kita hadir majelis taklim, majelis sholawat, majelis zikir. Ayo diupayakan hadir mumpung masih ada kesempatan.
Momentum yang paling enak ya kayak gini, datang dikasih kotaan, malah Pak Sugeng dapat 2 kotaan itu, nikmatnya luar biasa, malaikat kepingin, apalagi nanti ada hidungnya Pak ya. Nah itu nikmat, makanya malaikat kepingin kayak kita. Yang ketiga, wa'iyadatul marid, kepingin kayak manusia, tetangganya sakit bisa jenguk sambil menguatkan, sabar ya Mbak, ini ujian dari Allah, insya Allah sama kuat, sama dipilih sama Allah, insya Allah sama kuat. Kalau ada orang sakit kan kita kuatkan begitu kan, ya Allah syafatillah kalau perempuan, syafahullah kalau orangnya tidak ada laki-laki, syafahullah kalau dia perempuan jauh dari kita. Itu doanya seperti itu. Itu malaikat kepingin ikut ke rumah sakit parikesit jenguk saudaranya, kepingin. Hanya manusia yang bisa, hanya umatnya Nabi Muhammad yang bisa. Maka Nabi Muhammad berpesan 6 hal orang muslim satu dengan yang lain, salah satunya adalah jika sakit ayo dijenguk. Nah itu kalau terbiasa kumpul, terbiasa yasinan, gampang ketahuan Pak. Tapi kalau menyendiri, nggak pernah kumpul sama orang, terus sakit, itu biasanya nggak lama Pak, moro-moro mati biasanya Pak. Karena nggak tahu tetangganya ini orangnya ini ngapain, nggak ngerti. Disinilah pentingnya kita bareng-bareng untuk kumpul. Tasyiyil jenazah, umatnya Nabi Muhammad nganterin ke kuburan saudaranya yang sudah meninggal dunia, diantar ke kuburan. Kalau dia ikut nyolatkan, kalau dia ikut menguburkan, dapat 2 uqiyah. Betul ya Ustaz ya? Dapat 2 apa namanya? Pahala umum, pahala yang banyak. Nah, rata-rata saya, Pak Imam, bin Ali itu hanya menghadiri di kuburannya saja. Kadang-kadang pilih enaknya ya Pak Ali biasanya. Saya Pak Ali pilih enak. Itu masih dapat 1 uqiyah, dapat 1 uqiyah. Kalau ada orang meninggal dunia, jangan hanya dibebankan pada rukun kematian. Yang dapat pahala Ustaz Sabri dapat pahala terus. Postingannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Karena rukun kematian. Ya Allah. Jadi malaikat kepingin seperti kita. Yang berikutnya wasatil ma. Malaikat kepingin kayak kita, guyup kalau ada punya acara, aku aja yang nyumbang air mineralnya, nanti saya aja sound sistemnya, nanti aja untuk urusan sholawatannya habis uswatul hasanah biar urusan kami. Kepingin kayak kita seperti itu. Yang berikutnya wa ikramul jar, umat Nabi Muhammad dikatakan umat Nabi Muhammad karena menghormati tetangga. Yang baik sama tetangga, rajin sholat sama tetangga gak akur masalah Baji. Justru dengan rajin sholat kita banyak ketemu dengan orang, membangkitkan semangat kita untuk bersosial pada orang lain. Karena sudah terbina, karakternya sudah berjamaah. Itu umatnya Nabi Muhammad, malaikat kepingin. Dan yang terakhir wa ikramul yatim, memelihara anak yatim. Maka kadang-kadang ada santunan anak yatim, tapi nggak ada santunan janda-janda, tidak ada. Mesti fuqara masakin dan du'afa. Kalau janda masalah Haji, janda sekarang itu lagi viral di media sosial, itu viral. Rata-rata yang keluar itu janda. Katanya Pak Ali lebih berpengalaman, katanya Pak Ali loh. Laki-laki, ujiannya laki-laki itu mesti kepingin kawin lagi, betul ya? Rata-rata laki-laki itu kepingin nikah lagi. Katanya istrinya sudah gak lah, sudah waktunya ganti. Emang baju ganti. Tapi ternyata ada sebuah cerita lucu banget, tapi penting untuk saya sampaikan. Orang kalau menikah lebih dari 3, angel masuk neraka. Ustaz Muad langsung mendengarkan, menyimak dengan baik. Suami kalau menikah lebih dari 1, Ustaz Sabran, itu susah masuk neraka. Berarti gampang masuk
surga. Haji kupon yang serius. Istri yang pertama ditinggal nikah lagi, sakit hati apa enggak? Itu yang diceritakan di medsos, aku ikhlas, alhamdulillah. Nggak ada wanita yang mau dipadu, betul? Nggak ada, sejarahnya nggak ada. Bahkan istrinya Rasulullah saja, Sayyidah Aisyah, itu kalau yang diingat Siti Khadijah, mesti Siti Khadijah terus nggak ada, sudah sedok, disebut-sebut kebaikannya sebagai wanita, perasaannya lembut. Nanti pada hari kiamat, Pak, orang yang istrinya lebih dari satu, itu dia diputusi ahli ibadah, dia rencananya masuk surga, rencana awal masuk surga, diprotes sama bini tua. Mereka, saya ini akan protes kenapa suami saya bisa masuk surga. Sesuai catatannya jelas, menerima catatan amal dari Allah tangan kanan jelas, suamimu adalah orang baik, betul, ibadahnya baik, iya, tapi dia membuat aku sakit hati. Kenapa kok sakit hati? Ditinggal kawin lagi. Loh, mestinya kamu sabar. Malaikat, sampeyan nggak pernah nikah toh. Kalau sampeyan tahun pernah nikah, sakit hatiku ditinggal kawin lagi. Aku tidak terima kalau suamiku masuk surga. Aku tidak terima. Bukankah amal perbuatan orang yang selalu membuat sakit hati orang lain itu susah masuk surga, nggak boleh masuk surga. Yang boleh masuk surga adalah orang yang terlepas dari penyakit-penyakit hati dan menyakitkan orang lain. Suamiku menyakitiku, sakit tadi, aku tidak bisa terima. Sampai sekarang aku masih ingat, meskipun alamnya sudah berbeda, aku masih tidak terima. Istri tua. Nah, terus gimana mau? Ya sudah, kalau dia memang melakukan menyakiti orang lain, ya harusnya yang profesional dong, malaikat masukkan aja ke neraka. Oh gitu, iya, sakit hati, kamu coba diduakan, kayak apa rasanya? Malaikat dasar gak sekolah, Pak, yus, oke lah, gak apa-apa, diantarkanlah menuju neraka. Surga yang di atas, neraka di bawah, diantar. Di tengah-tengah perjalanan ketemu bini kedua, bini ketiga. Malaikat mau kemana? Ini mau kita antarkan ke neraka. Teman siapa? Loh, saya ini istri Kang Mas ini, istri yang kedua, dan ini sebelah saya istri yang ketiga. Kenapa mau dibawa ke neraka? Karena dia telah menyakiti istrinya. Suami yang baik, kata Rasulullah, adalah suami yang bisa memuliakan istrinya, menghormati istri. Tapi kata istrinya, dia selalu menyakiti karena ditinggal kawin lagi. Ternyata sampean tahu bini kedua, bini ketiganya. Iya. Kata bini kedua, sebentar, orang ini kan amalnya baik, Kang Mas ini amalnya baik, ahli sholat jamaah, ahli di masjid, kenapa harus dimasukkan ke dalam neraka? Nah sampai dosanya istrinya ridho, ikhlas, sabar, tidak dibikinkan rumah, ikhlas, sabar, tidak diberikan perhiasan, aku terima, ikhlas, dikoskan, disembunyikan sama suami saya dari bini tua, ikhlas, saya tidak protes apapun. Yang bisa jadi istrinya saja alhamdulillah, karena dia rajin ibadah, rajin sholat, ikhlas saya. Bukankah orang sabar, ikhlas, baik hati, terima, menaat, tempatnya di surga? Iya ya, ya di surga, ya tolong masukkan ke surga. Nggak jadi masuk neraka, ternyata suaminya masuk surga. Itu kalau suami beristri lebih dari satu. Jangan diambil kesimpulan, wah ustadznya kepingin nikah lagi, tidak. Yang kita ambil ketaatan istri kedua, istri ketiga, apapun yang terjadi dalam rumah tangganya, seorang istri taat, takdir, hormat sama suaminya, surga tempatnya. Yang dahulu bukan saya, Rasulullah. Idza shallatil mar'atu khamsaha, jika ada para istri-istri besti-besti ini sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan dijalaninya, wa addat zakata amwaliha, mengeluarkan zakat fitrahnya, zakat malnya dikeluarkan, wa ata'at ba'lah,
dan dia taat terhadap suaminya, dakhalatil jannata bi ayyi babin sya'a, silakan masuk surga dari pintu manapun. Jadi syaratnya istri masuk surga cuma 4: sholat yang rajin, puasa Ramadan, apalagi bayar zakat, taat sama suami, selesai urusannya. Pokok perempuan itu nurut sama suami itu mesti apapun dikasihkan, bahkan jiwa raganya itu dikasihkan. Tapi kalau istrinya ngontok, mas ini kurang, mas ini kurang, akhirnya ditinggal sama suami, mau kawin lagi, ya kejadiannya kayak gitu. Maka istri yang tua nelongso, mestinya kepingin suaminya nggak jadi masuk dalam jendam, mestinya suaminya mau masuk surga nggak jadi, ternyata ketemu bini kedua, bini ketiga, malah diputusin masuk surga. Saya ingin menyampaikan cerita ini, yang kita ambil adalah ketaatannya, bukan perilaku pohon kawin, masalah sama istrinya cerewet, ingin kawin lagi, istrinya bukan itu substansinya adalah ketaatan pada suami. Ini yang dawuh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ceritakan Rasulullah ini tidak ada habisnya. Paling tidak ada poin-poin uswatun hasanahnya Rasulullah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya 7 hal tadi. Ayo etam sholat jamaah. Ayo etam ini rajin-rajin kumpul bersama ahli zikir, ahli sholawat, ahli ilmu, majlis taklim. Mudah-mudahan sehat terus, sehingga ngaji terus, zikir terus, sholawatan terus, sholat jamaah terus. Kemudian iyadatul marid, hubungan sosial sesama masyarakat, saudaranya sakit kita jenguk. Kemudian ada sakyul mak, memberi makan kepada orang yang membutuhkan, beri minum. Kemudian asyurhu bainal isnain, kalau ada yang bertikai, bukan malah kita yang ngompor-ngompor, tapi kita menjadi juru damai. Ketika ada pertikaian antar pengurus Pak Imam sama Pak Anu nggak cocok, misalkan wes Pak Imam nggak usah moyo-moyo, seperti kita manggari jalan, kegiatannya jalan, yang situ nggak setuju ya wes, tapi ojo bertengkar gitu loh. Ini rumah Allah, ini masjid Allah, ini jangan terus disakiti, besok nggak mau ngimami lagi. Lah ini kan repot Pak. Sholat terlalu baper itu kayak gini Pak. Sholat harus jalani, nggak cocok sama si A, besok nggak mau ke masjid lagi, mengklaim bahwa pengurus yang lama nggak bener, pengurus yang baru tambah kebablasan misalnya. Jangan. Ya, islah dan islam. Kemudian menyantuni anak yatim, dan yang terakhir ayo berbuat baik terhadap tetangga. Yang paling akhir para suami ojo kawin maneh. Yang terakhirnya mudah-mudahan ojo kawin maneh. Kecuali bagi yang mampu ya silakan, mampu adil silakan. Pak Gubernur mau melaksanakan ini ya nasihat ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insya Allah peringatan Maulid ini dengan happy, dengan gembira, dengan sholawat, dengan kumpul, dengan nasihat-nasihat ini mungkin kita tidak bisa menerapkan sekarang, tapi paling tidak memori kita sudah terisi dengan kebaikan. Kun aliman au muta'alliman, jadilah orang yang alim. Kalau tidak bisa jadi ustaz, minimal muta'allim, orang yang mau belajar atau orang yang mau mengaji. Au sami'an, atau paling tidak sama mendengarkan, meskipun nggak bisa hadir di sini, dengarkan dari rumah karena repot usul bayinya misalnya, jangan dipaksa datang ke sini, bayinya malah repot, malah rame sama suaminya nanti, ya minimal sami'an, mendengar. Au muhibban, atau paling tidak sama seneng ada pengajian Pak, jangan malah dikomentari, malah dikompor-kompori, nggak usah ngaji sama Ustaz Muat itu, jangan ngaji sama Allah dari ya, minimal sama seneng ada sesuatu hasanah, minimal sama seneng ada maulidan, minimal sama seneng ada kajian. Kalau di sini setiap Senin malam, Selasa gantian dilanggar al-ikhlas, Senin malam Selasa, wes toh ayo kumpul mujalah satu ulama ayem. Salah satu orang yang paling ayem itu senior saya, Haji Dardi. Wes duitnya akeh, kumpul bersama orang-orang ayem banget hidup. Itu plek saya ya Pak Jadi. Mana kita ada sholawatan, ada maghrib suaranya mengudara sampai ke dalam kedengaran di suara Haji Dardi. Ayo Pak hidupnya, ayo betul, kumpul bersama ulama, kumpul sholat berjamaah, baik sama tetangga, santuni anak yatim, insya Allah hidup kita selamat dunia
akhirat. Amin Allahumma. Bapak Ibu, saya kira ini panjang sekali apa yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ketua Panitia, para tokoh-tokoh senior, Pak Haji Hairil, mohon ampun maaf. Beliau itu main di handstand, beliau itu di balik layar, supportnya luar biasa untuk langgar ini, pikirannya untuk langgar ini luar biasa. Meskipun jarang bertemu saya, tapi support ide-ide beliau brilliant. Jadi mudah-mudahan kita semuanya tergolong umatnya Nabi Muhammad, bisa meneladani akhlaknya Nabi Muhammad, mudah-mudahan disyafaati oleh Nabi Muhammad nanti pada hari kiamat. Wahdina nahja sabili kaibihi nus'ad wa nursad. Rabbi baligna bijahi. Ya Allah, mudah-mudahan maksud tujuan kita itu terkabulkan bijahi, sebab kemuliaan Nabi Muhammad, dijiwahi khairu makkah, nanti bersanding bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Amin Allahumma. Mohon ampun maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Jika ada tutur kata saya yang menyinggung hati panjenengan semuanya, saya minta maaf seikhlas-ikhlasnya. Bertemu di dunia, insya Allah bertemu di akhirat nanti di surga Allah. Amin ya Rabbal alamin. Wa bi kulli niyatin shalihah wa bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hadhihi lailatul mubarakah, lailatul dzikra maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa li qubuli jami'i hajatil hadirin wal hadirat, hajatid dunya wal akhirah, bi barakatil Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana fi hadzal musalla musalla'an huda, jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la bina wa la ma'ana wal hadirin wal hadirat, wa la taj'alna syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min khiyari ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min khiyari ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min khiyari ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wal amal wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wa najatan min an-nar wa 'afiyatan hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma fiqna wa min barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.